Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik kelas 12, masih dengan Ibu Putri. Kali ini kita akan belajar khusus tentang penyajian data berupa OGIF. Apa sih OGIF itu? OGIF adalah kurva frekuensi kumulatif untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah, OGIF itu memiliki dua jenis. Yang pertama adalah OGIF positif yang nanti digambarkan berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sedangkan OGIF negatif berasal dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kayak apa sih? Nah, kita langsung pakai contoh aja. Misal, diketahui tabel distribusi frekuensi semacam ini. Dengan data 20-34, frekuensinya 8, dan seterusnya. Nah, gimana sih langkah-langkah kita mau gambar OGIF itu? Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita harus membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, tergantung kita mau membuat OGIF positif atau negatifnya. Kemudian setelah tabel itu kita buat, kita tinggal menggambar sesuai tabel masing-masing. Nah, contohnya seperti ini nih. Kalau kita mau nyari OGIF positif dari tabel seperti ini, maka kita akan membuat 3 kolom. Yang pertama data pengukuran, kemudian cara mencari frekuensi kumulatif kurang darinya, kemudian hasil rekap dari kolom kedua kita tuliskan pada kolom ketiga ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk mengisi data pengukuran di bagian kolom pertama. Nah, dari mana asalnya? Pertama adalah yang kita tulis adalah kurang dari atau sama dengan 19,5. Seperti yang kita tahu, kelas pertama itu kan minimal 20 batas bawahnya. Jadi tepi bawahnya adalah 19,5. Nah, karena ini frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan, maka yang pertama kita cari adalah nilai-nilai yang kurang dari kelas pertama ini. Jadi kurang dari atau sama dengan 19,5. Tentunya pasti 0 ya, karena nilai itu kan dimulai dari batas 20. Jadi sebelumnya kan otomatis frekuensinya nggak ada, 0. Oleh sebab itu kita tulis di sini 0. Kemudian selanjutnya ini akan sedikit berbeda. Untuk bagian kedua, 34,5 sampai 124,5 asalnya dari sini. Ini adalah tepi atas kelas masing-masing. Jadi kalau saya minta kurang dari atau sama dengan 34,5, berarti kan data-data dari 20 ke 34. Jadi frekuensinya 8. Kemudian kalau kurang dari atau sama dengan 49, otomatis yang masuk adalah kelas pertama dan kedua kan? Karena kurang dari atau sama dengan 49 itu bisa jadi masuk di kelas pertama, bisa jadi masuk kelas 2. Jadi frekuensinya adalah 8 ditambah 24. Kemudian lanjut, kalau kurang dari atau sama dengan 64,5 gimana? Berarti yang kurang dari itu adalah 8, 24, 27. Begitu seterusnya, sehingga dapatkan misalkan kita ambil kurang dari atau sama dengan 124,5. Yang kurang dari itu kan otomatis seluruh frekuensi, sehingga nilainya adalah 100. Ini yang harus dipahami dulu. Nah, kalau ini sudah paham, kita tinggal menggambarkannya. Oke, kita coba. Setelah kita punya data ini, kita gambarkan. Yang pertama, ada sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar ini berasal dari data pengukuran, sedangkan sumbu tegaknya berasal dari frekuensi kumulatif kurang darinya. Jadi kita perhatikan betul skala nilai minimalnya yaitu 0 dan nilai maksimalnya berapa. Ini untuk menentukan biar skalanya tepat. Nah, sekarang perhatikan, untuk kurang dari atau sama dengan 19,5 itu 0, maka letaknya di sini. Kemudian 8. Berarti di sana. Kemudian selanjutnya 32, 59, 79, kemudian 87, 95, terakhir adalah 100. Nah, setelah kita dapatkan titik-titiknya, kita hubungkan. Nah, ini adalah kurva OGIF positif. Nah, dengan cara yang hampir sama, begitu juga ketika kita akan menentukan OGIF negatif. Perhatikan,
sehingga kalian tetap bisa membedakan antara OGIF positif dan OGIF negatif. Data kita buat sama nih ya. Kemudian kolomnya juga sama, kolom bantunya ada 3 kolom. Nah, cuman bedanya seperti ini. Kalau tadi kan kita mulai dari data sebelum kelas pertama. Nah, karena ini frekuensi kumulatif lebih dari, maka kita mulai dari kelas pertama sampai lebih dari kelas terakhir. Jadi saya ulang, kita mulai dari di sini lebih dari atau sama dengan 19,5, kemudian lebih dari atau sama dengan 35,5. Apa sih ini? Ini adalah lebih dari atau sama dengan tepi bawah kelas. Jadi ini adalah tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi setengah. Oke, berikutnya, nah untuk nilai terakhir kita masukkan lebih dari atau sama dengan 124,5. Otomatis nilainya 0 kan, karena maksimalnya kan 124. Jadi yang lebih dari itu tentunya nggak ada, jadi frekuensinya kita buat 0. Sekarang kita pahami satu persatu. Kalau yang diminta adalah lebih dari atau sama dengan 19,5, berarti datanya itu bisa pada kelas pertama sampai kelas terakhir. Berarti semuanya 8 tambah 24 sampai dengan 5. Jadi nilai frekuensinya adalah 100. Di semua data ini lebih dari atau sama dengan 19,5. Berikutnya lebih dari atau sama dengan 34,5. Berarti dimulai dari mana? Dimulai dari kelas kedua sampai terakhir. Berarti 24 kita jumlahkan dengan 27 sampai dengan 5. Atau cara cepatnya bisa 100 dikurangi 8. Terserah mana yang kamu mudah. Begitu seterusnya. Taruhlah kita pakai baris terakhir ini, lebih dari atau sama dengan 109,5. Di sini kan letaknya yang lebih dari 109,5 ya hanya 5 saja. Frekuensinya di sini masuk 5. Oke. Setelah kita bisa menentukan tabelnya, kemudian kita akan menggambar OGIF-nya. Sama seperti yang tadi, asal dari mendatar adalah data pengukuran, kemudian sumbu tegaknya dari frekuensi kumulatifnya, kemudian kita masukkan sesuai frekuensinya. Di 19,5 nilainya 100, kemudian 92, 68, 41, 21, 13, 5, dan yang terakhir 0. Setelah itu tinggal kita hubungkan. Maka jadilah OGIF negatif. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.